Penyertaan-Mu Tuhan di setiap musim hidupku selalu nyata, tak pernah berakhir. Ku bersyukur. Helping people live a better life. Juga Ibu Heni Kristianus membagikan makanan bergizi kepada 65 anak yang ada di Dusun PP. Dusun Kaliceret menjadi penutup perjalanan kunjungan di Feeding and Learning Center di Provinsi Jawa Tengah. FLC dengan jumlah anak yang mencapai 35 anak ini menerima bimbingan belajar gratis dari Tangan Pengharapan. Setelah pulang sekolah, anak-anak akan menerima bimbingan belajar yang diberikan oleh guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan. Pembentukan karakter anak, serta bimbingan belajar menjadi hal yang utama di dusun ini. Tangan Pengharapan berharap anak-anak dapat memiliki masa depan yang lebih cerah dan membangun generasi bangsa Indonesia yang lebih baik. Helping people live a better life. Haleluya. Shalom. Sukacita sekali bisa ada di sini. Terima kasih buat Pastor Arif dan Ibu Gembala dan Pastoral Team di tempat ini yang mengizinkan saya untuk berbicara di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Heni Kristianus, founder dari Yayasan Tangan Pengharapan. Sungguh kemurahan Tuhan kalau sampai hari ini sudah menginjak 11 tahun lebih Tangan Pengharapan berdiri dan berdampak buat negeri kita tercinta Indonesia. Amen. Haleluya. Saudara, salah satu video yang barusan ditayangkan itu adalah salah satu video kunjungan saya yang saya lakukan setiap bulan. Jadi sebagai project director, saya harus mengunjungi setiap center setiap bulan. Nah, setiap bulan saya traveling ke seluruh Indonesia, mulai dari Nias sampai Papua. Saya sudah sampai di penghujung tahun. Kami memberdayakan masyarakat. Dan juga menyediakan mobil klinik untuk mengobati masyarakat. Mungkin itu dibutuhkan juga di sana, Pulau Buru ya. Dan guru-guru yang kami kirim ke berbagai pelosok tanah air untuk mendidik generasi masa depan menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, berintegritas, cinta rakyat, dan tidak pernah lupa dari mana mereka berasal. Amin.
Kami bersyukur buat support dari gereja, bahkan mulai dari pastor sampai ke pengerja, sampai ke jemaatnya yang antusias sekali memborong merchandise Tangan Pengharapan. Segenap hati saya mengucapkan terima kasih banyak. Satu kaos itu memberi makan 10 anak saudara, dan Anda telah membuat perbedaan buat anak-anak di Indonesia. Amen. Saya langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya akan bicara tentang parameter kesuksesan hidup. Saudara, bagi banyak orang kesuksesan hidup itu selalu diartikan dengan kekayaan. Bagian multimedia bisa bantu saya karena nggak follow nih. Banyak orang selalu mengajarkan anak-anak mereka, sekolah sungguh-sungguh supaya kamu jadi orang yang sukses. Kita mendidik anak-anak kita, bahkan kita sendiri menilai kesuksesan hidup dari sudut pandang kekayaan. Kalau orang belum kaya, belum sukses. Kita bilang sama anak-anak kita, belajar sungguh-sungguh supaya besok jadi orang. Berarti sebelum kita kaya, kita bukan orang tapi orang-orangan. Saudara, saya mau bicara dari kacamata firman Tuhan malam hari ini. Bagaimana kita mengerti arti sukses hidup yang sesungguhnya. Kalau uang selalu jadi ukuran sebuah kesuksesan, ini yang terjadi. Kita akan bilang bahwa time is money. Waktu adalah uang. Kita akan bilang sama orang, jangan buang-buang waktu saya. Waktu adalah uang. Kemudian tidak jarang saya dengar kita berkata, uang adalah segalanya. Kawin gak bisa makan cinta. Uang adalah segalanya. Kemudian terhadap orang pun, kita selalu bilang begini, untungnya apa buat saya? Saya perlu nolong kamu, untungnya apa buat saya? Ketika kita duduk dengan orang bicara soal pelayanan, mereka akan tanya, kalau saya bantu Tangan Pengharapan, untungnya apa buat saya? Saudara dengar, kalau uang yang jadi parameter kesuksesan hidup kita, malam hari ini dengar baik, kita telah keliru. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Perikopnya jelas sekali. Baca perikopnya saja, judulnya. Sama-sama 3, 2, 1. Penghakiman terakhir. Saudara, berapa banyak saudara yang pernah ikut ujian akhir? Ujian nasional. Saya mau tanya, ujian nasional itu berapa mata pelajarannya? No. Ujian nasional itu yang keluar cuma 4 atau 5. Sementara ketika kita sekolah, kita dibikin ngelotok belajar berapa pelajaran? 13, 15. Saya mau tanya, yang muncul di ijazah sampai tua berapa? Cuma 4 atau 5 yang menentukan IP kita, hanya 4 atau 5 pelajaran. Nah, kita lakukan banyak hal untuk lulus jadi pemenang dalam kehidupan ini. Beroleh surga. Dan Tuhan ajar kita, penghakiman terakhir itu yang dinilai ini. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Dan ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Dikatakan bahwa Yesus berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dari sini saya belajar, banyak sekali pelayanan bisa kita kerjakan, tapi kita tidak bisa melewatkan apa yang sesungguhnya paling penting buat Tuhan. Kesuksesan hidup ini bukan seberapa banyak yang saudara bisa miliki. Di mata Tuhan, kesuksesan hidup kita adalah seberapa banyak yang kita bisa beri. Dunia mengajarkan sebaliknya. Jadilah kaya baru sukses. Milikilah sebanyak-banyaknya. Tapi firman Tuhan mengajar kita bahwa kesuksesan di mata Tuhan bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki buat diri kita sendiri. Tapi seberapa banyak kita bisa beri untuk orang lain. Bahkan Rasul Paulus mengajar kita dalam Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Katakan bekerja memberi buah. Dengar orang percaya, rohnya harus jelas bahwa kehadiranmu di mata
marketplace, apapun yang engkau kerjakan, berbisniskah, berkarirkah, dengar, ini roh yang paling penting kita miliki, bahwa saya harus bekerja memberi buah. Orang bekerja untuk mendapat, orang bekerja untuk bisa makan, orang bekerja untuk gaji. Tapi justru firman Tuhan mengajar kita, bekerjalah untuk berkarya. Dengar baik, hidup ini bukan hanya untuk kaya, tapi kesempatan untuk berkarya. Dengar, jangan kerja demi gaji. Kalau kita cuma kerja demi gaji, segitu aja upah kita. Dan yang parah gini, kita gak pernah sukacita. Ya kerja capek-capek ninggalin anak dari pagi sampai malam cuma dapat segini. Dengar, hasilkanlah karya yang membuatmu tidak bisa dibayar murah. Berkaryalah. Saya mau kasih tahu, tidak ada yang menyuruh saya untuk menolong orang miskin keliling Indonesia kecuali Tuhan. Gak ada yang gaji saya, gak ada gereja besar yang bilang gini, Heni, sini jadi full time-nya kita gaji kamu, tolong kamu keliling Indonesia, tolong orang miskin, bikin project di mana-mana. Gak ada yang backing. Kami pergi dengan uang sendiri. Dengar baik, kami memulai pelayanan ini tanpa disuruh orang kaya. Kalau punya backup, very easy. Orang kalau dibayar melakukan apapun mudah. Tapi melakukan sesuatu karena ingin berkarya berbeda. Kita tidak fokus seberapa banyak yang kita bisa dapat. Tapi kita berfokus kepada apa yang bisa kita beri, apa yang bisa berbuah dari hidup kita untuk orang banyak. Milikilah hati yang ingin jadi berkat. Bukan ingin diberkati saja. Dengar baik, saya lakukan ini buat Tuhan dan apa yang terjadi? Suatu hari konglomerat datangin saya. Hen, pegang yayasan saya. Kamu akan mengepalai 40 yayasan di bawah kamu. Saya akan kasih kamu apartemen di Kuningan. Tinggal pilih mau yang mana. Kamu mau mobil apa silakan pesan ke dealer aja. Saya akan kasih kamu gaji. Silakan, asalkan kamu tinggalkan tangan pengharapan dan ikut saya. Dengar baik, nilai kita itu ditentukan dari karya. Jangan kerja hanya untuk mendapat. Kerjalah untuk berbuah. Dan buahmu terlalu mahal untuk dibeli orang. Dengar, berharaplah kepada Tuhan. Dia sumber ide kita. Kekreativitasanmu akan membuat engkau dibayar mahal sama orang. Semua orang bisa kuliah, belajar teori-teori di kepalanya. Tapi saya mau kasih tahu, ide dan kekreatifan kita lahir dari Tuhan dalam hati kita. Itu yang bikin mahal, saudara. Nah, banyak anak Tuhan tidak kreatif. Ini yang harusnya kita cari. Bagaimana hidup kita bisa berkarya nyata di tengah-tengah orang. Saya ini cuma lulusan STT. Sarjana teologi, lumayan lah sekarang sudah S2. Lumayan ibu. Tapi dengar baik. Masa lulusan teologi diundang bicaranya di universitas-universitas sebangsa UI, Atmajaya, ITB, Unpad, yang duduk itu profesor-profesor. Mahasiswa-mahasiswa cerdas. Dan mereka bertanya sama saya gimana caranya menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Saya mau bilang, kuliah gak ngajarin ini. Roh Tuhan yang luar biasa di dalam kita yang menyatakan semuanya. Mari saya mulai khotbah saya, tadi baru pemanasan. Saudara, yang pertama kalau Anda mau sukses di mata Tuhan, tergantung dari bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Very simple. Mau sukses? Apa yang kau lakukan buat orang lain? Matius 25, 31, 46 isinya cuma itu. Baca 2 ayat ini bersamaan. 3, 2, 1. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 7, 12. Segala sesuatu
kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengar baik, ada kabar baik, Anda tidak usah baca seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi untuk bisa benar di hadapan Tuhan. Yesus dan Rasul Paulus telah memberikan sebuah rangkuman yang luar biasa. Rasul Paulus berkata begini, isi seluruh hukum Taurat itu cuma satu kesimpulannya. Kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Coba lihat tetanggamu kanan kiri. Bisa nggak sayang sama dia seperti engkau sayang sedirimu sendiri? Bisa nggak kira-kira? Bagaimana caranya mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Nah, Yesus terjemahkan dengan bahasa yang lebih membumi. Saya suka Yesus. Yesus itu sangat membumi. Yesus bilang gini, apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tahu hukum terutama mengajar kita yang pertama selain mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Tapi kita bingung gimana caranya. Masa saya kasih jojo buat orang lain? Ya enggak boleh lah, jangan coba-coba. Ada macan di belakangnya. Saudara, ternyata Yesus menerjemahkan dengan bahasa yang kita lebih mudah mengerti. Apa yang Anda ingin orang lain perbuat kepadamu? Jadikanlah itu ukuran untuk Anda berlakukan apapun buat orang lain. Kalau Anda enggak suka makan makanan basi, jangan kasih makanan basi ke pembantumu. Kalau Anda enggak suka makan kangkung terus, jangan kasih pembantumu makan kangkung terus, lemas dia. Kalau saudara enggak mau makan coklat semahal apapun tapi kadaluarsa, jangan berikan coklat Itali itu ke pembantumu karena kadaluarsa. Kalau Anda enggak mau traktir pembantumu di restoran mewah karena terlalu mahal harganya, sederhana, bareng-bareng makan di warung nasi goreng aja. Karena saya pernah lihat orang bawa susternya dan tidak dipesankan makanan apa-apa. Sampai siapa itu yang Hotman Paris ya, yang upload ke YouTube ya, ada nyonya-nyonya enggak mesenin makanan buat pegawainya. Alamak, ini saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, ini keluarga hamba Tuhan. Saya khotbah di gereja dia, lalu dengan murah hati mereka ajak saya makan. Enak makanannya. Tapi satu yang bikin gak enak, di ujung meja susternya duduk gak dipesenin apa-apa. Teh saja tidak. Saya kepo, maaf susternya gak makan? Karena saya gak biasa ngelihat yang kayak gitu. Saya tuh supir aja makan semeja. Gak boleh ada pembantu duduk di lantai, gak boleh. Semua saya ajar duduk di meja. You are worthy. Amen. Pokoknya semua orang NTT, orang Papua, orang Timor yang ikut saya udah berubah semua. Dengan penuh kepercayaan diri mereka duduk makan di meja. Mereka malah bingung kalau disuruh duduk di lantai. Saudara, waktu saya lihat suster ini gak dipesenin apa-apa, saya kasihan gitu loh. Saya tanya, kok gak makan? Terus nyonyanya ini bilang gini, gak apa-apa nanti di rumah aja. Dengar dulu, orang tuh kalau makan gak sebentar loh. Ngantri karena restorannya rame. Begitu dapat meja, pesen, masih baca-baca. Udah pesen, masih nunggu lama. Makanan datang, makan sambil ngobrol. Minim 1,5 jam sampai 2 jam. Orang disuruh duduk 2 jam gak ada minum, gak ada makan, disuruh ngapain? Saya perhatiin dia, aduh saya tuh pengen gua yang beli deh gitu kasarnya. Tapi ntar dikira songong. Kita diam saja. Saya liatin dia serba salah. Dia lihat ke lantai, dia lihat ke langit-langit. Gak ada bintang. Dia lihat keluar, rame macet orang.
Dia lihat ke meja, nanti dipikir pengen. Dia lihat bosnya, nggak sopan, serba salah. Saya mau kasih tahu, kalau sampai Anda lakukan itu hanya karena begini, restoran itu terlalu mahal, dengar. Anda jangan makan di situ lagi. Haleluya. Ini kok mendadak mati USB-nya ya? Bisa dibantu aja nggak? Multimedia. Ini mungkin baterainya tiba-tiba habis kali. Saya meletakkan sebuah standar untuk diri saya sendiri. Kunci dari excellent service adalah diri kita sendiri. The best standard for customer service is yourself. Jangan jual apa yang kamu sendiri tidak mau beli. Jangan bikin yang kamu sendiri tidak mau pakai. Jangan masak yang kamu sendiri tidak mau makan. Jangan berikan apa yang kamu sendiri tidak mau ambil. Ukurannya diri kita. Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuat demikian. Berarti Tuhan mengajar kita untuk apapun yang kita ingin lakukan buat orang lain, ukurannya adalah kita. Kalau Anda tidak nyaman diperlakukan begitu, jangan lakukan itu untuk orang lain. Kalau Anda tidak suka pacarmu digayat orang, jangan gayat pacar orang. As simple as that. You know? Anda tidak suka istrimu disosor-sosor, jangan nyosor istri orang. Boleh lihat slide berikutnya. Mari saya mau mengajar Bapak Ibu malam hari ini sebuah term yang namanya social entrepreneurship. Saudara, saya mau sedikit mengupas firman Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar mengasihi orang dalam dunia usaha. Boleh terus ditayangkan sampai habis. Saudara, kalau Anda punya prinsip kerajaan Allah, harusnya Anda pegang prinsip ini. Bahwa ketika Anda membuka bisnis apapun, goalmu, fokusmu bukan hanya untung saja. Tapi engkau memikirkan dampak atau pengaruh apa yang Anda bisa hasilkan dari usaha yang Anda punya. Don't just look for profit but credit. Kredit di sini bukan utang. Tapi kredit di sini artinya influence. Efek, impact. Fokuslah kepada kebutuhan orang banyak, bukan kepada berapa besar keuntungan yang Anda bisa capai. Salah besar ketika memulai sebuah usaha, Anda mulai dengan sebuah pertanyaan ini. Bisnis apa ya yang untungnya banyak? Bisnis apa ya yang bisa cuan gede? Salah besar. Harusnya yang Anda fokus adalah ini. Apa yang sedang dibutuhkan hari ini? Fokus on that. Saya mau kasih tahu, bisnis apapun pasti menguntungkan. Tapi tidak semua bisnis berdampak buat orang banyak. 1 Korintus 10 ayat 24, mari baca sama-sama biar tobat. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Dengar baik, firman Tuhan mengajar kita. Jangan cuma cari keuntungan sendiri, tapi pikirin apa yang engkau bisa lakukan buat orang lain. Saya mau cerita bisnis yang simpel aja. Saudara tahu bahwa zaman sekarang ini banyak orang yang suka selfie. Oh, banyak Anda yang suka selfie. Anda tahu tidak semua orang punya tangan panjang. Pencuri bukan, maksudnya lengannya panjang. Sehingga ketika salah angle, kita tampak bulat sekali. Orang-orang yang gak jago selfie agak kesulitan dengan tangannya. Tapi masalah juga ketika Anda selfie di tengah jalan, diliatin orang, malu gak? Malu lah. Saya pernah, saya selfie terus ternyata dilihat orang. Apalagi ketika kita selfie, thank you. Ketika kita selfie, kita pakai gaya-gaya sok imut yang terus diliatin orang, malu nggak? Nah, melihat demam orang narsis, muncullah sebuah bisnis yang menjawab kebutuhan orang-orang narsis. Apa itu? You're right, 100 buat Anda. Liatin betapa populernya tongsis sampai Anda bisa jawab itu. Karena tongsis yang sederhana itu adalah sebuah karya yang sangat kreatif. Membutuhkan banget gak kita? Butuh dong. Berkat tongsis
kita tampak lebih profesional. Yang kedua, waktu saya pertama kali punya anak kembar di Australia, Anda perlu tahu bayar suster, pembantu di Australia tuh mahal. Jadi saya punya anak kembar, saya ngurus sendiri. Udah gitu mesti masak, mesti nyetrika buat suamiku tercinta yang seganteng sedunia itu. Kesulitan, anak saya itu maunya digendong. Ditaruh di ranjang nangis dan gak becus juga kita kalau anak tuh gak boleh bau tangan. Jadi saya kesulitan sekali. Nah, Anda tahu waktu siapa yang kenal ini? By the way ya, saya nih minjam dari Lost and Found. Ini kenapa yang punya ngambil-ambil sampai bau nih? Tahu ini apa? Cukin. Panjangnya 2 meter kurang lebih. Menggendong bayi itu gimana ya pakai ini tuh ya? Saya juga gak bisa. Nah, saudara tahu ketika pakai ini, gimana sih ini teh? Oh ya gini, saudara tahu nggak waktu gendong bayi tuh, biarin dah gue bau sedikit ya. Ini beneran bau loh. Saudara, ini tuh harus lilit-lilit gini ya nggak sih? Ya nggak mama, ya kan? Ini harus dililit-lilit gini biar anaknya nggak jatuh katanya ya. Tuh molor tuh gue. Tuh nggak bisa tuh. Saya tuh nggak becus pakai ini. Jadi waktu saya punya anak, saya nggak pernah pakai ini, kagak bisa. Saya udah nyobain gak bisa-bisa. Jangankan cukin, pakai anduk aja melolot meluru. Jojo sih bahagia betul. Saudara, ada orang kreatif yang tiba-tiba menghasilkan sebuah karya yang positif. Dia bikin gendongan bayi tuh pakai ring di pundak. Tahu nggak yang kayak ban pinggang? Sekali anak ditaruh dikencengin, zet, mantap. Saya pakai 2, kiri dan kanan. Beneran, warnanya kuning, gue masih inget. Sambil goyang-goyang, anak gue tidur, saya masak. Inul mah kalah lah sama gue ya gak? Terlatih 2 beban. Sambil goyang-goyang gue nyetrika. Australia bos. Saudara dengar baik, saya mau berterima kasih kepada orang yang super kreatif, yang memikirkan masalah ibu-ibu zaman now yang gak ngerti pakai cukin. Dengar, simple banget bisnis ini. Kecil, tapi berapa dampaknya? Berapa ratus ribu wanita pakai gendongan bayi kayak gitu. Yang strap-strap baby strap yang modern tuh kemahalan. Dengar baik, pikirkanlah bisnis apa yang berdampak. Boleh balik lagi ke slide. Jangan cuma cari untung. Mari kita belajar dari Jack Ma, founder Alibaba.com, a billionaire yang notabene bukan Kristen, tapi bisa punya pemikiran kerajaan sorga. Dia bilang gini, if you want to be a great company, think about what social problem you can solve. It's about solving the social problem. Kalau Anda pengen punya usaha yang besar, pikirin masalah sosial apa yang Anda bisa jawab gitu loh. Keren gak? Saudara, mari saya jelaskan tentang social entrepreneurship, mungkin Anda juga sudah pernah dengar. Social entrepreneurship itu saya sederhanakan begini. Orang-orang yang ngerti cara berbisnis, menggunakan kemampuan berbisnisnya untuk memulai usaha-usaha yang menjawab kebutuhan masyarakat dalam bidang kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, saya ini disebut sociopreneur. Kenapa? Karena batik-batik yang saya pakai ini juga, muter dikit. Dan kaos-kaos yang Anda pakai itu adalah desain saya dan karya yang saya buat yang tujuannya memberi makan 5.000 anak. Tidak ada sepeser pun saya ambil dari kaos dan batik ini. Tidak pernah dapat loyalty. Bahkan saya sendiri kalau mau saya beli. Tidak gratis. Dan dengar baik, social entrepreneurship boleh dijadikan bisnis yang menguntungkan buat yang melakukannya, tapi dampaknya lebih besar untuk masyarakatnya. Nah, kalau kebetulan saya komitmen hanya untuk tolong anak Indonesia. Nah, mari saya lanjutkan. Jack Ma bilang gini, my job is to help more people have jobs. Dia bilang, kerjaan saya adalah, tugas saya adalah menolong lebih banyak orang punya kerjaan. Saudara tahu platform online yang dipelopori oleh Jack Ma
memberikan kesempatan untuk banyak orang bisa berbisnis dengan modal sangat kecil dan tidak perlu sewa toko, tidak perlu sewa lapak di mall. Banyak orang yang tadinya bukan pengusaha bisa belajar mulai usaha dengan modal kecil-kecilan. Betapa banyak menolong orang hari ini, bahkan kita tidak usah panas-panasan cari di Mangga 2, kita tinggal cari di online barang murah-murah. Betapa banyaknya menolong orang yang nganggur hari ini. Gojek telah menolong orang untuk punya pekerjaan. Semuanya berangkat dari online platform. Hal ini hanya bisa lahir dari pemikiran kita. Kalau kita mikirnya nggak cuma untung doang. Tapi kita mikirin bagaimana kerjaan kita bisa berdampak. Saya mau kesaksian. Satu hari saya pelayanan di sebuah gereja besar. Gereja ini menyuruh diakennya, pria, jemput saya ke bandara. Kemudian saya diajak makan siang, over lunch saya ngobrol supaya tidak kaku, saya tanya, Bapak bisnis apa? Dia jawab, oh saya bisnis chemical Bu Heni. Oh bisnis chemical itu jual apa ya? Maklumlah STT gitu kan. Dia bilang, pewarna makanan dan pewarna pakaian. Perhatikan judulnya, pewarna makanan dan pewarna pakaian. Saya tanya, Pak maaf saya nonton di TV mulai kepo. Saya nonton di TV, itu pedagang kaki lima beli pewarna pakaian. Bapak jual enggak pewarna pakaian ke pedagang makanan? Saya pikir dia akan jawab dengan begini. Jual Bu? Enggak, dia jawab dengan oh jual. Saudara, kaget saya. Kemudian saya bilang gini, oke Pak. Saya diem. Saya bilang gini, kok bisa Pak? Saya pikir maksudnya gini loh, pertanyaan saya tuh lebih tepatnya gini. Kok bisa anak Tuhan dagang kayak begitu? Nipu orang gitu loh. Terus dia bilang gini, oh Bu Heni harus tahu. Pewarna pakaian itu murah harganya. Pakainya irit, sedikit aja udah merah. Udah gitu Bu, tahan lama. Kena matahari nggak nguap. Kalau pewarna makanan berbanding terbalik Bu Heni. Harganya mahal. Terus pakainya kudu banyak. Udah gitu kena matahari nguap. Saya baru tahu. Oh wow. Saudara dengar, ironi sekali kalau kita pikir bahwa pekerjaan dan bisnis kita bukanlah pelayanan kita. Anda salah besar. You have to know bahwa hidup ini adalah ibadah. Roma 12 ayat 1. Dengar baik, your life is your worship. Hidupmu adalah penyembahan. Worship itu apa sih? Penyembahan adalah hidupmu yang mempermuliakan Tuhan. Masa anak Tuhan ngeracunin orang? Mari lihat slide berikutnya. Anda mau untung tapi kira-kira dong. Jangan ngeracunin umat manusia. Bahasa customer service bilang gini, how can I help you? Pertanyaan saya, berapa banyak usaha yang betul-betul menolong orang? Amsal 22 ayat 16 bilang gini, orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri, hanya merugikan diri saja. Jangan sampai kita nekan orang lemah, hanya untuk dapat keuntungan. Bangun usaha yang menolong orang. Henry Ford bilang begini, a business that makes nothing is a poor business. Bisnis yang gak bikin apa-apa kecuali duit adalah bisnis yang miskin. Saudara harus tahu, Yesus peduli orang banyak. Yesus adalah sosok inspiratif saya. He's a caring man. Ketika dia selesai KKR di depan ribuan orang, mengajar orang banyak. Biasanya maaf, hamba Tuhan kalau habis KKR, biasanya gak mikirin sih orang lapar enggak, kecuali Pastor Joy ya katanya. Dengar. Udah KKR gitu, murid-murid bilang, guru suruhlah mereka pulang. Kata Yesus, aku tidak mau suruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kebayang gak? Yesus tuh peduli banget sama orang. Kalau kita bilang kita orang Kristen, pastikan Anda juga peduli dengan orang lain. Jangan dagang hanya buat untung doang. Dengar, kesuksesan kita di mata Tuhan tergantung dari bagaimana kita memperlakukan orang lain.
Saya cepat aja, waktu saya terbatas. Sukses hidup kita di mata Tuhan adalah bagaimana kita menggunakan waktu kita. Saudara, time is not about money. Time is an opportunity. Waktu itu bukan uang. Waktu itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berkarya dalam hidup kita. Saudara, Matius 7 ayat 21 jelas bilang, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Saudara harus berdoa sungguh-sungguh untuk menemukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Supaya waktu yang Tuhan berikan untuk kamu, tidak kamu sia-siakan. Buat apa kita melayani hebat, kelihatan di depan manusia, kalau kita ditolak di pintu sorga, karena ternyata kita tidak mengerjakan yang salah. Kalau ternyata yang Tuhan mau kita kerjakan bukan apa yang kita sedang kerjakan. Bertahun-tahun umur saya habiskan melayani di gereja sebagai worship leader. Mimpin pujian, ngelatih orang nyanyi. Lah saya tuh sekolah di Hillsong aja ngambilnya creative and art, majoring in vocal coba. Ngebayarin guru nyanyi saya aja $70 sejam. Guru piano $70 sejam. Ibarat kata investasi hari ini gagal total. Gua nyanyi gak ada yang mau bayar. Kalau tujuan Tuhan dalam hidup saya adalah jadi worship leader, harusnya hari ini saya jadi Henny Simorangkir. Kalau enggak meleset dikit masuk dunia, Henny Sahanaya. Satu lagu 50 juta, hayolah. Saudara dengar, hari ini enggak jadi Henny Mohede juga. Saya hari ini jadi Henny yang nolong orang miskin. Gini dengar. Haleluya. Tahun 2006 ketika Tuhan panggil kami ke Indonesia, saya mulai mencari apa yang Tuhan mau untuk hidup saya. Saya berdoa sungguh-sungguh dan satu hal yang saya tanya, Tuhan apa yang kau mau dengan hidupku? Dan saya surprise bahwa Tuhan bicara sama saya, Henny, apa yang paling dibutuhkan orang miskin? Saya jawab, makanan atau uang Tuhan? Tuhan bilang bukan. Yang paling dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Bantu mereka keluar dari kemiskinan. Saudara, saat itu suami saya melayani di sebuah gereja kecil di Bandung setelah kami pulang dari Australia. Saya masih terus berdoa Tuhan mau apa dengan kami. Stresnya luar biasa. Kenapa? Karena kami meninggalkan bisnis kami yang hasilnya ribuan dolar. Kami terpaksa jual rumah kami dan gak punya apa-apa lagi. Pulang ke Indonesia itu mengkerekan diri. Tapi di situ saya menemukan Tuhan dan semuanya jauh lebih berharga. Saya mau kasih tahu, ketika saya menemukan tujuan Tuhan dalam hidup saya baru sadar 28 tahun hidup saya sia-sia. Saudara harus tahu dalam Matius 7, 22, 23. Orang-orang yang ditolak di pintu sorga adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani luar biasa. Mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka melakukan banyak mujizat. Pelayanan yang kita pikir wow, mengagumkan, Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi. Tapi kenapa dia ditolak di pintu sorga? Karena dia tidak ngerti kehendak Tuhan buat dia. Kita lebih mencari pemakaian Tuhan. Kita melupakan yang paling penting adalah perkenanan Tuhan. Kita pengen dipakai Tuhan, kita berdoa, kita diurapi Tuhan. Kita pengen punya gereja besar, kita pengen dipakai Tuhan menumpangkan tangan atas orang sakit dia sembuh. Kita pengen punya nama besar. Padahal apa yang jadi kehendak Tuhan itu lebih penting buat kita. Mendapat perkenanannya itu jauh lebih penting. Dan saya mau kasih tahu, jangan buang waktumu lagi untuk mengerjakan yang salah. Cari sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Waktu bukan uang. Time is not about money. Time is an opportunity. Saya cerita tadi, saya nggak dibayar buat nolong orang miskin. Saya keliling Indonesia itu nggak ada yang support saya awalnya. Semua kami lakukan karena panggilan Tuhan. Saudara harus tahu ceritanya tuh kayak gini. Hari ini Jojo khotbah dapat persembahan kasih, saya bawa pergi ke NTT. Kayak gitu loh. Habis duit Jojo sama saya. Kalau ibu-ibu lain PK suaminya buat beli tas, saya buat ke pedalaman. Galatia 6 ayat 10, baca sama-sama. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara harus tahu bahwa suatu hari nanti akan hilang kesempatan yang kita miliki.
Februari lalu, saya tidak bisa berdiri sama sekali. Karena pinggang saya yang sakit sudah menaun 5 tahun. Kenapa bisa sakit pinggang semudah ini? Karena overuse. Saya angkat koper berisi kaos tiap minggu tuh 40 kilo kanan kiri. Dan Anda harus tahu saya nggak bawa asisten, saya nggak punya PA. Saya keliling Indonesia khotbah, ke luar negeri puji Tuhan. Saya khotbah tuh nenteng koper berat. Saya pernah dijemput di Batam. Shalom Ibu Heni, mari saya bawakan tasnya. Bapak-bapak, dia ambil dari tangan saya 2 tas. Dia langsung kaget, berat juga ya. Nah, terus masalah kedua, saya sering ke pedalaman. 10 tahun saya ke pedalaman itu, mobil yang kami tumpangi itu digoncang-goncang karena jalanan rusak. Dan duduk aja susah, kepleset terus. Jadi ibarat mobil saya udah goyang lah gitu. Begitu saya dirawat di rumah sakit dan tidak bisa berdiri. Saya semakin menyadari kalau hari ini kita bisa berdiri semua karena Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu. Pastikan engkau pakai waktumu untuk jadi berkat bagi sesama dan jadi alat Tuhan yang hebat. Terakhir dari saya, hidup adalah membangun apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau kita masih hidup hari ini, dengar baik. Bangunlah apa yang Tuhan taruh di tanganmu. Beri waktumu, jangan sia-siakan waktumu untuk orang yang tidak mau berubah. Jangan buang waktumu untuk tolong orang yang tidak mau tolong dirinya sendiri. Beri waktumu untuk 3 kelompok ini. Yang pertama, orang-orang yang menolong Anda membangun. Jangan lupakan mereka. Kalau Anda ada hari ini, ada orang-orang yang menolong Anda ada di sini. Jangan lupakan mereka. Anak-anak dengar baik. Waktu kamu kecil mamamu gendong-gendong kamu kayak saya gendong anak saya tadi. Udah gede jangan taunya gendong pacar aja. Bantuin mama papamu belanja. Belanja bulanan tuh berat sekali. Yang kedua, beri waktumu untuk orang-orang yang membangun bersama Anda. Bicara soal tim. Bahkan untuk ibu-ibu rumah tangga. Siapakah yang membangun bersama Anda? Pembantu-pembantumu. Suster-sustermu. Kalau enggak ada mereka Anda enggak bisa kerja. Kalau enggak ada mereka, Anda harus stuck di rumah dan ngurus anak aja. Tapi dengar baik, bahkan mengurus anak pun sebuah pelayanan yang luar biasa. Dan dengar orang-orang yang Tuhan kirim untuk duduk bersama-sama dengan kita membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Mereka adalah orang yang paling pantas terima investasi dari kita. Yang ketiga, beri waktumu untuk orang-orang yang akan melanjutkan apa yang Anda bangun. Hey, kita gak hidup selamanya. Ini bicara soal mentoring. Legacy. Bapak-bapak dengar saya. Yang terpenting itu bukan uangmu aja. Tapi waktumu yang berharga. Anakmu butuh duduk dan dengar nilai-nilaimu. Engkau telah berjalan jauh. Dan sudah belajar banyak. Ini yang anakmu perlu dengar. Supaya mereka tidak mengulang kesalahan yang sama. Duduklah dengan anak-anakmu. Saya berikan waktu saya terbanyak buat anak-anak saya. Saya berikan waktu saya untuk suami saya. Ketika Anda bicara soal waktu, Anda akan ingat satu kata, prioritas. Anda harus punya prioritas yang tepat dalam hidup ini. Jangan spend waktumu untuk orang-orang yang cuma bikin Anda capek. Tapi Anda tidak bangun apa-apa. Yang berikutnya. Build a fruitful relationship. Uji hubunganmu dengan orang-orang dari 3 hal ini. Apakah hubungan itu menyegarkan jiwa? Kalau ngumpul sama orang-orang yang bikin kamu capek, dengerin dia komplain. Dengar baik, Anda tidak sehat. Hubungan yang menyegarkan jiwa akan membuat engkau kuat. Yang kedua, hubungan yang mempertajam. Pemikiran kita perlu dipertajam. Kita perlu duduk bersama-sama dengan orang-orang yang sudah mengerti lebih banyak dari kita. Yang ketiga, hubungan yang mengarahkan. Bicara soal milikilah mentor-mentor dalam hidupmu. Yang bisa mengarahkan langkahmu. Sehingga engkau tetap fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Saya tutup terakhir. Saya janji ini terakhir. Anda ingin sukses di mata Tuhan. Jangan kalah oleh uang. Uang bukanlah segalanya. Saya gak punya waktu untuk bahas ini banyak. Tapi saya mau bilang begini. Berapa banyak saudara yang melihat bahwa ketenaran, jabatan, dan kekayaan adalah kesuksesan. Mari saya mau mengajak saudara melihat pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Apakah mereka orang sukses di mata Anda?
Mereka kaya, mereka punya jabatan, mereka punya nama besar. Tapi rakyat tidak bilang mereka sukses. Banyak yang geleng-geleng. Kenapa? Karena hidup mereka tidak jadi berkat. Pemerintah kita rata-rata korupsi. Sama halnya dengan kita. Kalau Anda tidak bijaksana dalam mengelola keuangan. Dan Anda tidak tahu bagaimana menggunakan uang. Anda tidak akan sukses di mata Tuhan. Karena cinta uang membuat kita menyimpang dari iman. Dan membuat hidup kita disiksa oleh berbagai duka. Tanda orang yang cinta uang nomor 1 adalah medit bin kikir. Nomor 2, orang yang cinta uang itu tidak pernah mengucap syukur. Kerja gak puas-puas, udah kaya pengen lebih kaya. Udah punya perusahaan yang menghasilkan luar biasa, gak puas. Semua aset digadai taruh bank, buka bisnis yang lebih besar lagi. Alhasil habis semua. Dengar baik, musuh besar kita adalah keserakahan. Mengertilah kata cukup. Karena Yesus pun tidak bangun his own kingdom on the earth. Dia bangun kerajaan Bapaknya. Jangan perkaya dirimu, tapi jadilah berkat buat orang lain. Saya tutup dengan ini. Hari ini saya diundang keluar masuk TV, dimasukin ke majalah mana-mana. Orang bilang saya sukses. Tapi dengar baik, sampai hari ini pelayanannya makin besar. Tapi saya sama Jojo masih tetap sederhana. Kami tidak bisa sekolahkan anak kami mahal. Selama kami di Indonesia 12 tahun, kami tidak pernah sekolahkan anak kami di sekolah Kristen karena tidak sanggup bayar. Kami sekolahkan anak kami di rumah homeschooling. Karena tidak usah bayar seragam, tidak usah bayar uang pembangunan. Cukup bayar guru ngajar 3 anak. Tiba-tiba ketika anak saya harus sekolah di SMP, papanya bilang sekolahkan di sekolah biasa supaya mulai bergaul. Saudara tahu, sekolah yang kami masukin tuh sekolah dekat rumah, itu sekolah Katolik. For your information, sekolah Katolik lebih murah. Masuk ke sekolah Katolik, tapi anak saya stres, tiap hari nangis. Mama, I don't want to go to school. Why? Karena dia gak ngerti bahasanya. Anak saya lebih fasih berbahasa Inggris. Jangan salahkan saya, salahkan Mickey Mouse. Saudara, anak-anak kita semua lebih fasih bahasa Inggris hari ini. Yang papa mamanya aja gak becus, anaknya cacicus. Saudara dengar. Anda pasti bingung, masa Bu Heni gak sanggup sekolahin anaknya? Kan pelayanannya besar. Saudara dengar gini, saya sama Jojo tidak ambil sepeser pun dari yayasan ini. Kami tidak mau digaji. Meskipun Kowing bilang, ambil gaji kamu hidup buat yayasan ini. Pendeta aja boleh ambil perpuluhan dari gereja. Saya bilang enggak, ini komitmen saya. Saya mau hidup untuk Tuhan. Dengar, Tuhan yang pelihara kami. Saya punya mobil hari ini, dikasih orang gratiso. Tapi ketika anak saya mau masuk sekolah ini, tahun ini, baru Januari kemarin kejadiannya. Saudara tahu, saya sampai harus minta keringanan dari sekolah Kristen. Saya bilang gini, please kasih saya cicil 3 kali. Dia tanya gini, berapa lama 3 kali itu? Ya secepatnya lah. Dalam arti kata, dalam waktu yang tidak terbatas gitu kan. Tapi dengar baik, kalau saya cerita ini orang pasti gak percaya. Masa pelayanannya segede gitu? Dengar, kenapa kami enggak kaya seperti yang orang pikirkan? Kan banyak pendeta kaya, kok kami enggak? Padahal pelayanan banyak. Karena gini loh, setiap hari kami harus mikir ngasih makan 40 orang di rumah. Dari persembahan kasih saya khotbah tuh bukan buat beli tas, buat uang sayur di rumah saya. Dari persembahan kasih Jojo khotbah, itu yang nyicil KPR rumah kami yang kami tinggal sekarang, yang dipakai sama yayasan jadi kantor dan produksi batik. Saudara tahu rumah 3 lantai itu milik kami yang cicil. Tapi kami tidur di mana? Berlima tidur hanya di 1 kamar kecil ukuran 3x4. Berlima. Kami mengecilkan hidup kami supaya pekerjaan Tuhan bisa besar lewat hidup kami. Haleluya. Mari kita berdoa. Berapa banyak saudara yang ingin hidupmu sukses di mata Tuhan? Mari berdoa. Hidup ini bukan hanya untuk jadi kaya, tapi kesempatan untuk berkarya. Kami mau jadi orang-orang yang sukses di mata Tuhan. Yang mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biar kiranya Tuhan, kami beroleh surga. Dan itulah reward yang paling berharga. Kami mau dapat perkenanan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan buat kami.
Terima kasih ya Abah, berkati umat-Mu biar firman ini mudah dimengerti oleh mereka. Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan. Sehingga mereka bisa melakukannya dalam hidup mereka sehari-hari. Dan hidup mereka jadi berkat bagi orang banyak. Hanya di dalam nama Yesus, nama-Mu dipermuliakan dalam hidup mereka. Yang mau sama-sama kita katakan, Amen. Thank you for having me. God bless you.